Sosok Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, sepertinya masih meninggalkan pesona tersendiri. Meski kini tak lagi menjadi orang nomor 1 di Indonesia, beberapa waktu lalu Jokowi mendapat undangan langsung dari Presiden Uni Emirat Arab, Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Jokowi mengungkapkan pertemuan bersifat tertutup itu juga dihadiri 26 pemimpin dari seluruh negara. Momen keberadaan Jokowi di Uni Emirat Arab dibagikan langsung melalui media sosial pribadinya. Tidak hanya itu, bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab, kunjungan 2 hari tersebut juga dimanfaatkan Jokowi untuk mengunjungi swalayan produk buah-buahan asal Indonesia dan restoran milik WNI. Selepas kunjungannya ke Uni Emirat Arab di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jokowi menerima kunjungan Chef Arnold. Dalam kunjungannya, Chef Arnold memasakkan Presiden RI ke-7 dengan menu nasi goreng spesial. Chef Arnold bahkan membuat 150 porsi tambahan untuk warga Solo yang antusias datang ke kediaman Jokowi. Momen sejumlah kegiatan pasca dirinya tak lagi menjadi presiden membuat sejumlah pihak menganggap Jokowi alami post-power syndrome. Jokowi pun dianggap masih berkegiatan layaknya sebagai presiden, meski Presiden RI saat ini dipimpin Prabowo Subianto. Namun di satu sisi, Presiden Prabowo Subianto justru menyoroti beberapa pihak yang ingin hubungan dirinya dengan Jokowi retak. Prabowo secara terbuka bahkan menganggap Jokowi adalah mentor dirinya dalam berpolitik. Lantas, benarkah Jokowi melakukan manuver politik? Atau justru aktivitas Jokowi saat ini sejatinya aktivitas biasa layaknya mantan presiden? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Prabowo menyebut ada pihak yang ingin memecah belah dirinya dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Presiden Prabowo juga mengakui Jokowi ini adalah mentor politiknya. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Iya, manuver. Jadi apakah tindakan dari Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo ini adalah manuver ketika dia mungkin open house, menerima warga masyarakat di rumahnya, kemudian menerima undangan dari Presiden UAE ke Abu Dhabi, melakukan pertemuan dengan kepala negara. Apakah ini sebenarnya masih post-power syndrome atau seperti apa? Nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bang Henry Satrio, analis politik kita. Selamat pagi Bang Hensat. Selamat pagi Bang Hensat. Bukan Projo ya? Ya. Ya gimana? Kan ada Bang Silvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Selamat pagi Bang Silvester. Selamat pagi. Kemudian ada juga di Zoom sudah tersambung Prof. Karim Suryadi, Guru Besar Komunikasi Politik UPI. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Prof. Sehat. Waras. Baik, mungkin kita ke Bang Silvester dulu ya, menanggapi saat ini apa yang dilakukan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini dianggap manuver oleh banyak pihak. Tanggapan dari Bang Silvester sendiri seperti apa? Sebenarnya kalau manuver untuk politik Pak Jokowi udah selesai. Terus beliau ini sudah mencapai titik tertinggi sebagai seorang negarawan dan juga politisi. Bagaimana beliau sukses waktu di Solo, Jakarta, terus 2 kali jadi presiden, dipilih rakyat, dan juga kemarin mengendorse Pak Prabowo, dan juga di pilkada itu banyak yang menang. Jadi kalau manuver politik kemarin iya, tapi kalau sekarang sih
Saya pikir kemarin juga waktu ketemu dengan Bapak di sana, saya berbincang berdua, beliau nggak akan masuk partai politik. Kemungkinan besar kita cerita bahwa di luar negeri itu ada kayak Rockefeller Foundation, terus Jimmy Carter Foundation, mungkin beliau akan lakukan itu, yang mana itu adalah demi untuk menampung aspirasi daripada masyarakat dan juga mendukung agar pemerintahan Prabowo Gibran ini berjalan sukses, intinya itu. Tapi banyak yang menganggap bahwa ini bukanlah hal yang biasa dilakukan oleh presiden yang sudah tidak menjabat. Betul, gitu. karena sebagai mantan presiden kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ini biasanya melakukan kegiatan yang tenang-tenang saja, pertemuan yang biasa-biasa saja. Tapi ini kan Joko Widodo kan kemudian melakukan pertemuan dengan Presiden UAE, kemudian melakukan kegiatan sosial yang begitu masif begitu di Solo, Bang Sylvester. Sepanjang kegiatan itu bagus, nggak ada masalah ya. Kita ingat Pak SBY juga pernah melakukan safari politik yang kayak gitu, toh sah-sah saja gitu loh. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi ini dalam rangka tentunya untuk, saya bilang tadi, mendukung Pak Prabowo dan juga agar benar-benar dari awal itu memang kami dan juga Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo karena ingin Indonesia itu menjadi negara maju. Dan itu Pak Jokowi konsisten sampai sekarang. Tapi kan Pak Jokowi sendiri, Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak cawe-cawe gitu. Bahkan Pak Prabowo sendiri kemarin mengatakan bahwa ada sebagian kecil ya orang yang ingin agar Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini terpecah belah. Atau istilah Pak Prabowo kemarin itu ada yang melakukan politik divide et impera kayak zaman Belanda itu. Jadi kembali lagi Pak Prabowo itu happy, terus masyarakat juga mayoritas happy. Paling yang sebagian kecil ya, kayak Bang Henry Satrio mungkin yang nggak happy. Ya kita maklum lah, Bang Henry kan memang tugas beliau. Nah, jadi tadinya gue nggak mau komentar apa-apa. Gue pagi-pagi udah tuduh-tuduh begini nggak enak banget. bukan Bang Karena Henry. tadi bener ya, senyumnya kayaknya senyumnya nggak enak gitu kayaknya, begitu loh. Maksudnya. Jadi intinya bahwa memang hanya sebagian kecil ya yang nggak setuju dengan langkah-langkah Pak Jokowi. Tapi kalau mayoritas rakyat kemarin kita lihat dengan waktu survei terakhir Pak Jokowi, masyarakat puas. Terus kemarin Pak Prabowo juga bahkan masyarakat tingkat kepuasannya lebih tinggi. Lebih tinggi begitu. Ya, tapi kalau kayak di media sosial itu kan kecil ya. Jadi wajar saja gitu, dan juga yang berseberangan saya pikir juga makin hari makin kecil. Baik. Jadi ya masyarakat kayak kemarin ya di Solo itu berjubel gitu loh datang. Bahkan ada banyak yang telepon WA saya ini dari seluruh Indonesia dan luar negeri itu. Bang, gimana caranya kami mau berfoto atau bertemu Pak Jokowi. Ternyata Bang Esa masih banyak masyarakat yang mencintai sosok Joko Widodo, dan kemarin juga kegiatannya sebenarnya masih nasional begitu ya, open house di Solo, sekarang udah internasional. Mungkin Pak Jokowi justru membantu Pak Prabowo untuk mencari investor di Indonesia begitu. Bagaimana tanggapannya dong? Ya, secara kenyataan aja. Yang pertama, kenapa kemudian banyak yang sekarang ingin bertemu Pak Jokowi? Yang pertama jelas karena protokolnya pasti kan lebih rendah, lebih kecil lah dibandingkan waktu menjadi presiden. Dan kemudian memang terjangkau tuh sekarang Pak Jokowinya. Walaupun gang rumahnya sekarang, jalan rumahnya keren tuh, berubah jadi kutai. Dulu bukan kutai itu saya ingat saya namanya, tapi bagus lah. Terus kemudian yang kedua, ya dia memang harus maintain momentum kan. Kalau kemudian dibandingkan dengan SBY dengan Bu Mega itu nggak apple to apple, karena SBY ada yang mesti diurus partai, Bu Mega juga ada yang mesti diurus partai juga, Pak Jokowi nggak ada yang diurus. Jadi bebas-bebas aja, dan mungkin juga dia nggak suka ngelukis, nggak suka nyanyi, jadi sukanya jalan-jalan boleh. Nah terus kemudian sebetulnya Jokowi sama Prabowo saya udah sering ngomong ya, ini bikin sejarah baru sih. Ini baru kali pertama ada presiden sama presiden baru sama mantan presiden itu komunikasinya bagus. Belum pernah terjadi di Indonesia. Soeharto, Soekarno enggak, SBY ke Jokowi juga enggak, Megawati ke SBY juga enggak. Nah ini dari pertama sudah bagus komunikasinya. Nah terus kenapa kemudian dia jadi center of attention, tetap menjadi perhatian masyarakat, perhatian politik? Ya karena
anaknya jadi wapres gitu. Kan belum pernah terjadi juga. Tidak bisa dipungkiri ya, Iya, ada makanya, anak di pemerintahan. Betul, jadi belum pernah terjadi. Jadi memang fakta-fakta itu yang membuat kemudian ya Jokowi tetap jadi sumber pemberitaan juga kan, akhirnya dibahas juga oleh TV One. Nah, kenapa kemudian dia yang diundang ke sana gitu ya, ketemu MBZ itu? Ya mungkin belum kenal akrab juga sama Pak Prabowo gitu. Waktu sekarang kan Pak Prabowo kelihatannya memang baru membina ya hubungan misalnya dengan China. Ya sudah jadi rahasia umum yang komunikasinya bagus dengan China ya Pak Jokowi. Makanya kemarin baru masuk BRICS ya pasti Pak Jokowi, Pak Prabowo juga perlu Pak Jokowi untuk komunikasi itu. Lantas tadi yang menarik itu adalah ada yang ingin memecah belah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah ini kan anggapan yang mungkin sudah masuk ke kupingnya Pak Prabowo, cuma bukan lantaran memecah belah sih menurut saya. Memang ada keinginan-keinginan mungkin dari beberapa elemen masyarakat supaya Pak Prabowo ini independen. Kesannya kan masih ada intervensi dari Pak Jokowi, walaupun kenapa bisa dikatakan ada intervensi misalnya? Mungkin karena banyak menterinya Pak Jokowi ada di kabinet Pak Prabowo. Tapi lagi-lagi. Tapi kan kemarin menteri-menterinya dikasih warning tuh. Ya, maksud saya begini. Tapi lagi-lagi yang nggak bisa dipungkiri bahwa kondisi politik Indonesia saat ini berbeda dengan yang sebelumnya. Ada Gibran yang anaknya Jokowi, kemudian ada teman-temannya Pak Prabowo yang juga anak buahnya Pak Jokowi. Jadi memang suka atau tidak suka akan begini terus gitu. Terus sekarang kan kebayang malah kalau misalnya presiden terus nggak ngurus partai. Diam aja di rumah kan nggak enak. Bingung gitu. ya, berarti ini cari kegiatan begitu, cari kesibukan. Iya, dan wajar kan kalau dia kemudian jalan-jalan, ketemu-temu temennya gitu. Dan kemudian sosok MBZ ini kan juga sosok yang bukan yang biasa gitu. Lantas kalau kemudian dia diundang ketemu MBZ ya nggak apa-apa juga. Mudah-mudahan terrealisasi misalnya jadi MBZ investornya IKN kan. Kata Philip tadi ya. Ya makanya kan itu kan jadi jelas juga. Ya, gue nggak jelek-jelekin kan. Kita mau minta tanggapan dari Prof Karim. Nuduh-nuduh aja sih pagi-pagi ini emang kebiasaannya orang pemerintah tuh. Sangat objektif. Nah, kebiasaan penguasa tuh emang nuduh-nuduh rakyat. Baik. Kita tanya ke Prof Karim. Prof, gimana menanggapi hal ini, Prof? Apakah ini bagian dari manuver strategi komunikasi politik Joko Widodo untuk tidak kehilangan pengaruh, Prof? Ya, saya harus declare dulu nih, saya Karim Suryadi bukan pemuja Jokowi, tapi juga tidak membencinya gitu ya. Jadi menurut saya tema pagi ini bagusnya sih manuver titik 2 antara GR atau baper. Mengapa begitu? Karena seperti halnya hubungan politik yang lain, hubungan Jokowi dan Prabowo itu amat rumit. Karena disertai dengan bumbu-bumbu kesetiaan, ambisi, persaingan, bahkan mungkin penghilangan. Atau kehilangan, merasa kehilangan sesuatu, atau takut kehilangan sesuatu. Nah, oleh karena itu maka, ini soal fantasi point, soal sudut pandang. Mengapa? Ada beberapa fenomena. Yang pertama adalah bukan khas Jokowi ya, yang memelihara tetap tampil di ruang publik pasca lengser dari jabatannya sebagai presiden. Meskipun ada orang yang menghubung-hubungkan dengan tradisi Jawa, lengser ke Prabon, mandeg Pandito. Tapi sekali lagi bukan hanya Jokowi yang tidak mandeg Pandito. Bedanya adalah ketika yang lain tetap mengurus partai, Jokowi tetap memelihara kemunculannya di ruang publik. Bukan hanya ketemu Prabowo, tapi tetap jalan-jalan ke mall gitu ya. Ketemu di mall, menyapa, memberikan hadiah, seperti ketika masih dia menjadi presiden. Bahkan terakhir menjadi juru kampanye dan naik ke mobil bak terbuka. Nah, kejadian ini, hal ini dibaca, dilihat secara berbeda oleh mereka yang pro Jokowi dan kemudian mendukung Prabowo, dan mereka yang memilih Prabowo tetapi datang dari anasir yang lain. Artinya apa? Jangan lupa bahwa yang memenangkan dan memilih Prabowo itu bukan hanya pemilih Jokowi saja. Ada anasir-anasir yang sejak awal sudah memilih Prabowo dan tetap Prabowo, dan memiliki pandangan yang berbeda soal kedekatan Prabowo dan Jokowi. Bagi mereka yang sejak awal sudah pro Jokowi, kedekatan Prabowo dengan Jokowi itu sesuatu yang sudah menjadi hal biasa, bahkan dianggap sebagai dukungan terhadap Prabowo, karena tidak bisa dipungkiri, kita melihat
kehadiran Jokowi ketika mencapreskan Prabowo itu seperti primus inter pares. Dia orang yang utama di antara yang pertama, di antara deretan pendukung Prabowo, Jokowi yang utama. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Dan Prabowo mengatakan itu, mengakui itu dengan mengatakan lucu. Kalau ada orang yang berusaha memecah belah. Kenapa dibilang lucu? Menurut saya itu adalah kelucuan yang satir, yang getir. Kenapa? Karena dia melupakan sisi yang lain. Sisi yang melihat dan mendukung Prabowo tidak berangkat dari dukungannya terhadap Jokowi. Dan sekarang berada pada barisan mendukung Prabowo yang melihat ini sebagai sesuatu yang merisaukan. Tadi Bang Hensat menyebut soal independensi. Tapi menurut saya ini bukan soal independensi. Tapi ini soal teka-teki jangka panjang. Kenapa? Karena apakah misalnya ketika menghadapi pilkada Jokowi mau turun berkampanye, apakah dia tidak akan melakukan itu ketika Pilpres 2029 datang? Dan siapa yang akan didukung kita tidak tahu. Jadi yang pertama, ini soal sudut pandang antara mereka yang sejak awal mendukung Jokowi dan tetap Jokowi dalam tubuh Prabowo, dan kedua di antara mereka yang mendukung Prabowo bukan berasal dari elemen Jokowi. Nah, jadi pertanyaan apakah ini happy atau unhappy? Menurut saya tidak bisa digeneralisir seperti itu. Karena realitasnya seperti itu. Mungkin bagi Projo ya happy-happy saja. Tapi bagi pendukung Prabowo yang berasal dari Projo ini hati-hati, ini warning. Kenapa? Karena persoalannya bukan soal tentang seberapa baik hubungan Prabowo dan Jokowi. Karena pemilu sudah berakhir. Pacuan kuda sudah selesai. Sekarang yang dibutuhkan adalah keberanian moral Prabowo untuk memilih jalan kemajuan sehingga pemerintahan yang sekarang dibangun itu adalah pemerintahan yang dia inginkan, bukan keinginan siapa-siapa. Dan ruang yang sekarang dia tempati adalah ruang yang memberinya untuk berinovasi. Inovasi itu satu, membuang praktek-praktek lama yang tidak berguna, mengurangi praktek berlebih yang tidak mendatangkan manfaat, menghadirkan praktek baru yang benar-benar genuine, dan memperkuat kembali praktek baik yang sudah terlupakan. Nah, jadi menurut saya selama Prabowo punya keleluasaan mewujudkan pemerintahan yang dia inginkan, dan ada ruang yang terbaik untuk inovasi termasuk evaluasi dalamnya, ya itu baru fine gitu ya. Tapi kan masalahnya kita melihat dalam postur kabinet anasirnya sangat banyak banget gitu ya. Belum lagi misalnya ada logika yang bertentangan dalam pembangunan. Saya bilang logika yang bertentangan antara IKN dengan MBG. MBG itu kebutuhan dasar manusia, melayani kebutuhan dasar. Ini bagus. Tapi membutuhkan dana yang besar. Sedangkan IKN meskipun dituangkan dalam undang-undang ini kan hal tersier. Sebab Jakarta bisa dijadikan sebagai ibu kota kok. Lalu pertanyaannya bagaimana mungkin sebuah pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar harus dijalankan berbarengan dengan kebutuhan tersier. Nah, apakah ini tidak menimbulkan permasalahan? Jadi menurut saya, apakah itu bermasalah atau tidak, heavy atau tidak, manuver atau bukan, apakah ini wujud dari tindakan GR atau bukan, atau misalnya baper atau bukan, bergantung kepada posisi yang dia ambil terhadap dukungan terhadap Prabowo. Bagi mereka yang mendukung Prabowo dan berasal dari elemen Jokowi, ini akan dianggap fine-fine. Bahkan suara kritis, suara mengoreksi, suara mengingatkan, suara memberikan peringatan waspada akan bayang-bayang itu akan dianggap sebagai sebuah kelucuan dalam bentuk softnya, atau akan sebuah sikap nyinyir dalam bentuk yang paling ekstrim. Tapi bagi mereka yang mendukung Prabowo dengan atau tanpa Jokowi, ini tuh akan dianggap sebagai warning yang biasa-biasa saja. Sebab perkara mantan presiden tampil di ruang publik bukan khas Indonesia, meskipun ada yang lengser ke Prabon Mandeg Prandito gitu ya. Jadi menurut saya tidak original. Biasa-biasa saja begitu ya Prof Karim ya. Bisa dibilang ini pertemuan sebenarnya biasa-biasa aja, fine-fine aja, nggak ada masalah memang. Tapi di belakang itu ada sebuah fenomena keruwetan, dalam bahasa istilahnya itu ribet gitu, ada rumit begitu. Apakah memang ini ada salah satu upaya untuk mempersiapkan sesuatu di 2029? Bang Sylvester dijawab sesaat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi kembali sesaat lagi.